Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami, di mana di sini kami mengambil proyek akhir yaitu Hair Disease Classifier dan Detector menggunakan model XGBoost. Nah, di sini kami dari kelompok 3 dari kelas tensor. Yang pertama ada Niputu Sinta Saraswati sebagai ketua kelompok kami. Kemudian ada Putri Anggrani Hanifa, kemudian ada Farhan Rozi Nasution, ada Octavian Eka Saputra, kemudian ada saya sendiri Febri Awal. Selanjutnya latar belakang masalah dari proyek ini yakni yang pertama, penyakit jantung adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian utama di seluruh dunia. Jika diagnosis penyakit jantung dilakukan secara tepat dan dini, maka dapat mengurangi resiko komplikasi yang serius. Dengan model XGBoost yang merupakan algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi serta membangun model yang akurat dengan memperhitungkan hubungan nonlinear antara fitur dan label. Dalam proyek ini, aplikasi Hair Disease Detector akan menggunakan model XGBoost dan aplikasi ini bertujuan untuk mengklasifikasi data pasien serta memberikan prediksi apakah pasien tersebut memiliki penyakit jantung atau tidak. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana membangun sebuah aplikasi web untuk mendeteksi penyakit jantung menggunakan metode XGBoost. Kemudian bagaimana mengimplementasikan algoritma XGBoost dalam membangun model klasifikasi penyakit jantung. Kemudian yang terakhir ini bagaimana melakukan evaluasi kinerja model untuk memastikan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian tujuan dari proyek ini yakni yang pertama yakni membantu dalam mempelajari dan mencegah penyakit jantung. Ya, yang kedua yakni mendiagnosis jenis dan tingkat keparahan dari penyakit jantung. Kemudian yang terakhir itu membantu penyedia layanan kesehatan memberikan perawatan yang tepat dan dini. Selanjutnya selanjutnya yakni rencana proyek. Nah, di sini kami telah membuat rencana proyek. Yang pertama ada data processing, kemudian implementasi algoritma XGBoost, kemudian evaluasi kinerja model, kemudian membangun aplikasi, dan yang terakhir itu uji coba, penyempurnaan, dan penyajian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan Rozi Nasution. Dengan ini disilahkan. Data collection, dataset yang digunakan adalah data penyakit jantung yang diambil dari Kaggle, yang di dalamnya berisi 1025 kolom dan dengan 14 baris. Di antaranya yaitu variabel prediktor independen, ada X, sex, CV, trans BPS, full FPS, restegi, tele, action, olympic, olpic, sob, CA, dan tal. Variabel target, ada target. Processing data, di sini ada missing value, dan di sini ada train and test split, dan ini ada clean data. Modeling model yang digunakan adalah XGBoost, di mana XGBoost sendiri merupakan model yang lebih teratur yang dapat membantu dalam mencegah terjadinya overfitting serta memiliki sejumlah parameter yang dapat di-setel untuk meningkatkan kinerja algoritmanya. XGBoost juga bekerja dalam melatih sejumlah pohon keputusan, di mana setiap pohon dilatih pada subset data dan prediksi dari setiap pohon digabungkan untuk membentuk prediksi akhir. Ini ada hasil eksperimen model XGBoost dan training model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini dari hasil eksperimennya ada performa model. Selanjutnya ada komparasi model data tes dan trainnya. Dan dari hasil eksperimen yang dilakukan dapat disimpulkan model XGBoost memiliki akurasi model yang tinggi terhadap data train dan tes dibandingkan dengan model lainnya, sehingga XGBoost dapat dianggap baik dalam melakukan klasifikasi pada penyakit jantung. Di sini ada flowchart. Awalnya itu dimulai import package yang dibutuhkan, download data dan membuat dataset, lalu exploratory data analysis yang dibagi menjadi subset-subsetnya, lalu split data train dan test, membuat arsitektur model, training model, mengevaluasi model, memprediksi hasil model, perbandingan model untuk data train dan test, dan selesai. Di sini ada arsitektur aplikasi yang dimulai dari user, akses web app-nya, akses server yang menggunakan class, lalu load data, lalu query and receive data, lalu menampilkan display result-nya yang dilihat oleh user.
Selanjutnya ada user interface, ini untuk tampilan informasi atau halaman awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah halaman user interface pada tampilan aplikasi. Lalu dilanjutkan dengan user interface pada tampilan informasi atau halaman anggota kelompok. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Heart Disease Detector yang menggunakan model SGBoost terbukti efektif dan memiliki potensi besar dalam membantu diagnosa dini dan perawatan penyakit jantung pada pasien. Aplikasi ini memiliki manfaat besar karena memungkinkan tindakan medis yang lebih cepat serta mengurangi risiko komplikasi serius yang dapat terjadi pada pasien, sehingga dapat mengurangi angka kematian akibat penyakit jantung. Dalam jangka panjang, aplikasi ini memiliki potensi dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikannya dengan sistem manajemen informasi kesehatan yang ada. Pengembangan fitur tambahan meningkatkan user interface dan keamanan data pada pasien, serta dapat mencapai tingkat penggunaan yang lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Next. Ucapan terima kasih pada Coach Orbit Future Academy. Halo Coach Orbit yang luar biasa, hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan penuh keceriaan kepada para Coach Orbit yang telah membimbing dan menginspirasi kami. Mungkin ucapan terima kasih tidak akan cukup kami ucapkan kepada para coach yang telah membuktikan dalam lautan belajar yang serius, belajar dan bercanda bisa dilakukan bersama. Pelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan canda gurau dan kepiawaian para coach dalam membawakan materi sehingga membuat pembelajaran terasa berbeda setiap sesi. Kami juga ingin mengapresiasi kesabaran dan dedikasi para coach dalam membantu kami mengatasi kesulitan dan tantangan selama proses belajar, terutama kepada coach kelas kami, Kak Billy, yang selalu sabar membimbing kami untuk menggali potensi kami dalam menyediakan proyek akhir ini. Untuk para coach sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena selalu siap memberikan dukungan, menjawab pertanyaan, dan memberikan bimbingan yang sangat berharga untuk kami. Kami tidak hanya belajar dari kalian sebagai instruktur, tapi juga sebagai inspirasi. Next. Terima kasih, coaches AI Mastery Batch 4, Orbit Future Academy. Kami dari kelompok 3 Tensor mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada demo aplikasi. Nah, di sini udah terlihat untuk Heart Disease Detector dari aplikasi kami. Di sini menampilkan informasinya. Lalu di sini menampilkan nilai pengukuran dan hasil prediksi. Misalnya diprediksi di sini akan menghasilkan memiliki penyakit jantung. Lalu di sini ada tampilan dari anggota kelompok. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.